warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igo Octavian Rizky dari kelas 2F Program Studi D4 Akuntansi Manajemen dengan nomor absen 13. Ada 3 topik yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, peran dan tujuan penetapan harga, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan yang ketiga, harga dalam bauran pemasaran. Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. Maka, keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Harga memiliki 2 peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran dan tujuan penetapan harga. Yang pertama, bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, bagi konsumen. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai atau value, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specialty product. Yang ketiga, bagi perusahaan, harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Pada dasarnya, ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Menurut asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi dan pencapaian return on investment atau ROI yang diinginkan. Tujuan berorientasi pada volume. Perusahaan yang menentukan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau biasa dikenal dengan istilah volume pricing the objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Yang keempat, terdapat tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Yang kelima, tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Selanjutnya, masuk pada materi kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan harga. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sasaran pemasaran perusahaan
Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, struktur biaya. Dan yang keempat, pertimbangan organisasi. Faktor-faktor eksternal terdiri dari pasar dan permintaan, persaingan, dan faktor eksternal lainnya. Yang mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga. Yang pertama, sasaran pemasaran perusahaan. Semakin jelas sebuah perusahaan menetapkan sasarannya, semakin mudah menetapkan harga. Misalnya, bertahan hidup memaksimalkan laba saat ini, kepemimpinan pasar, dan kepemimpinan mutu. Selanjutnya, terdapat bauran pemasaran. Perusahaan seringkali mengambil keputusan penetapan harga terlebih dahulu, dan kemudian berdasarkan keputusan bauran pemasaran yang lain pada harga yang ingin mereka pasang. Di sini, harga merupakan faktor pemosisian amat sangat penting, yang menetapkan harga pasar, pesaing, dan rancangan produk. Harga yang diinginkan menetapkan sifat produk apa yang dapat ditawarkan dan berapa biaya produksinya. Selanjutnya terdapat struktur biaya. Perusahaan ingin menetapkan harga yang menutupi semua biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk, serta mengembalikan usaha dan resiko yang ditanggungnya pada tingkat yang sedang. Terdapat 3 biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah-ubah pada tingkat produksi dan penjualan. Selanjutnya, terdapat biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya berubah langsung dengan tingkat produksi. Dan yang ketiga, biaya total, yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk suatu tingkat produksi. Selanjutnya, terdapat pertimbangan organisasi. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai cara. Misalnya dalam perusahaan kecil, harga seringkali diterapkan oleh manajemen puncak. Perusahaan besar, harga ditetapkan oleh manajer divisi atau lini produk. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal keputusan menetapkan harga. Faktor-faktor eksternal mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi sifat pasar atau penawaran dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan lainnya. Biaya menjadi batas terendah dari harga. Pasar dan permintaan menetapkan batas atas. Konsumen dan pembeli industri menyeimbangkan harga suatu produk atau jasa dengan manfaat untuk memilikinya. Dengan demikian, sebelum menetapkan harga, pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan untuk produknya. Untuk yang pertama, terdapat penetapan harga dalam tipe pasar yang berbeda. Menurut pakar ekonomi, ada 4 tipe pasar. Yang pertama, persaingan murni. Persaingan murni adalah pasar dengan banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan komoditi seragam. Tidak satupun pembeli ataupun penjual yang banyak mempengaruhi harga. Yang kedua, persaingan monopolistik. Pasar dengan banyak pembeli dan penjual yang berdagang dan dalam kisaran harga tertentu, bukannya dengan satu harga pasar. Selanjutnya, persaingan oligopolistik. Pasar ini terdiri dari beberapa penjual yang amat peka terhadap strategi penetapan harga dan strategi pemasaran lain. Selanjutnya, terdapat monopoli murni. Pasar terdiri dari satu penjual, mungkin monopoli pemerintah swasta, yang diatur atau monopoli yang tidak teratur. Selanjutnya, yang kedua, hubungan harga dan permintaan. Perusahaan perlu mengetahui hubungan antara harga dan permintaan dan bagaimana besarnya permintaan bervariasi pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Konsep ini juga berlaku bagi setiap segmen pasar. Konsep ini membantu para manajer untuk memahami apakah suatu bentuk permintaan itu. Yang pertama, elastis. Elastis adalah apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan presentasi yang melebihi presentasi perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas dari permintaan yang bersifat elastis adalah lebih besar 1. Yang kedua, inelastis.
adalah koefisien permintaan mempunyai nilai yang demikian apabila presentasi perubahan harga adalah lebih besar daripada presentasi jumlah yang diminta. Yang ketiga yaitu persaingan. Pesaing merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. Perusahaan harus mengamati pesaing-pesaing agar dapat menentukan biaya-biaya, harga dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, seperti competitive shopping, market research, dan perbandingan harga terhadap kualitas suatu setiap penawaran yang ditawarkan oleh pesaing utama. Yang keempat, terdapat faktor-faktor eksternal lain. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Dapat mempunyai dampak besar pada strategi penetapan harga perusahaan, seperti resesi, inflasi, dan suku bunga mempengaruhi keputusan penetapan harga, karena semua mempengaruhi biaya penghasilan suatu produk dan persepsi konsumen mengenai harga dan nilai produk. Yang kedua, pedagang. Perusahaan harus menetapkan harga yang beri laba wajar kepada pedagang, memborong agar mereka lebih mendukung dan bantu mereka menjual produk secara efektif. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan harga. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Ketika menetapkan harga, sasaran penjualan jangka pendek, pangsa pasar, dan laba perusahaan mungkin harus disesuaikan dengan pertimbangan sosial lebih luas. Selanjutnya masuk materi harga dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang Anda berikan. Dalam bauran pemasaran, harga sangatlah penting. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali atau produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Pengertian lain bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya, apalagi dalam kondisi persaingan yang ketat. Dalam dunia perbankan, bauran pemasaran menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini menambah wawasan Anda. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.